Salam. Ya, Ya, salam. shalom. Saya bacakan dulu dah. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Yes. Ya, Mesias itu memang datang untuk menghakimi dunia, Pak. Yang akan menghakimi kita, manusia hidup dan mati, itu nanti adalah Mesias, Allah, karena dia adalah roh, dia tidak bisa langsung datang untuk menghakimi dunia ini. Tangan kekuasaan Allah di bumi ini untuk menghakimi manusia adalah Mesias. Gitu. Jadi intinya semua manusia itu akan berhadapan di takhta Kristus, begitu ya, Ya, Kak Sob? Bapak kalau baca Daniel 12, nanti kita semua ketika kebangkitan badan, ada yang sebagian dibangkitkan untuk menerima hidup kekal, dan ada yang sebagian dibangkitkan untuk menerima kematian kekal, untuk kebinasaan kekal, Alkitab mengatakannya. Pakai kata kebinasaan, Alkitab menyebutnya. Jadi kalau kita tidak mau bertobat, ya wallahu alam. Kalau orang tua begitu ya, belum mengenal Kristus, tapi dia meninggal begitu, seperti apa ya, Kak Sophie? Nggak bisa, Pak. Nggak diselamatkan. Sama sekali dia belum pernah kenal Kristus, artinya semasa dia hidup sampai dia meninggal, dia belum pernah kenal nama Kristus. Itu tetap juga apa begitu, gimana itu kira-kira? Ya, nanti kan pada waktu penghakiman dikatakan di dalam kitab Wahyu semua kitab-kitab akan dibuka. Ya kan? Dan bagi mereka yang belum pernah mendengar Injil, maka Taurat itu harusnya tertulis di dalam hati mereka. Tapi buat saya keselamatan itu kasih karunia ya. Itu merupakan satu. Karena gini, sebelum zaman Kristus lahir ke di bumi ini, yang bisa diselamatkan tuh hanya orang-orang yang pernah mendengar tentang kabar baik Mesias ini. Di luar bangsa Israel nggak bisa diselamatkan, Mbak. Tidak ada keselamatan itu. Ya, kelihatannya, kok kejam sekali ya. Alkitab mengatakan demikian. Alkitab mengatakan dia menceraikan bangsa-bangsa di luar Israel, sehingga mereka tidak bisa mengenal Allah yang sejati. Sehingga bangsa-bangsa itu menyembah dewa-dewa berhala, dewa-dewa yang berbeda-beda. Nah, makanya kita kasih karunia bagi kita sekarang ini, di generasi sekarang ini, kita bisa diselamatkan. Gitu. Orang tua saya untung sebelum dia meninggal, dia sempat ke gereja. Saya dengar ya terakhir, walaupun kayaknya belum sempat dibaptis. Amin. Gitu. Orang tua saya, Kak Sophie, tidak. Orang tua saya dulunya itu beragama Buddha ya. Dia tuh nggak sempat mengenal Kristus. Gitu. Jadi ada satu kerinduan gitu loh. Maksudnya apa? Di 2 Korintus 5 ayat 10. Karena jalan kebenaran mau ke surga itu kan lewat Tuhan Yesus. Sementara orang tua saya tidak tahu gitu. Nah, itulah yang namanya kasih karunia dan keselamatan, Pak. Saya juga nggak bisa bicara begitu. Nenek-nenek moyang saya juga mungkin tidak mengenal Tuhan Yesus. Bukankah ini saya bertanya aja ya. Apakah itu nantinya dia ada hak prerogatif dari Tuhan Yesus sendiri yang bahwasanya dari semasa hidup itu kan Tuhan kan tahu begitu loh. Bukan seperti itu kira-kira Bu Sophie. Permasalahannya adalah keselamatan itu bukan perbuatan sih masalahnya. Kalau perbuatan, saya juga nggak melakukan hal yang, saya tidak pernah membunuh. Bahkan saya mengambil duit orang tua saya atau ngambil duit orang aja nggak pernah saya, Pak, sepeser pun. Kalau kita katakan membela ya, saya boleh membela diri saya di hadapan Allah. Tapi apakah saya tidak berbuat dosa? Nggak mungkin. Gitu. Jadi kadang kalau saya menginjili teman-teman saya bilang, aku nggak pernah membunuh, aku nggak pernah mencuri. Sama, gue juga nggak pernah membunuh dan nggak pernah mencuri. Ya, mau gue pernah membunuh dan mencuri siapa? Tapi apakah kita bukan status kita bukanlah manusia berdosa? Di hadapan Allah kita nggak bisa menyangkal diri lah, itu masalahnya. Ketika Anda bertemu dengan Yesus, Anda nggak bisa perbuatan baikmu tuh seakan-akan kau tonjolkan, itu nggak bisa, Pak. Di hadapan Allah kita semua tuh status kita manusia berdosa, itulah ditebus Yesus.
Status kita ini harus menjadi manusia yang dibenarkan dulu, baru kita bisa diselamatkan. Selama status kita manusia berdosa, maka semua perbuatan baik kita tidak pernah diperhitungkan di hadapan Allah. Karena syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan amal baik dan perbuatan. Ya kan? Yes. Anda baca di dalam kitab Imamat, ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, mereka tidak disuruh berbuat baik. Beramal, menyantuni orang Amalek, memberi makan orang Moab, enggak begitu. Mereka bunuh anak domba, supaya mereka get right with God, supaya mereka dibenarkan di hadapan Allah. Ketika Adam yang pertama jatuh dalam dosa, ada baca di kitab Kejadian 3, Adam nggak disuruh, udahlah sekarang kamu santuni anak yatim, kamu bangun masjid, kamu naik haji. Ya, kamu sehari baca doa novena 5 kali, kamu baca doa Bapa kami. Nggak begitu caranya. Tuhan membunuh binatang. Binatangnya kita nggak tahu apa di kitab Kejadian itu. Dan kulitnya dipakaikan untuk menutupi dosa dan ketelanjangan Adam. Sejak saat itulah, maka terus-menerus manusia mengorbankan darah binatang yang tidak bersalah ini. Ketika mereka mau mendekat kepada Allah. Kata korban atau korbanot itu artinya to draw near, yaitu mendekat. Nah, Muslim kalau saya tanya apa arti kata korban, mereka nggak tahu, Pak. Mereka tuh kalau memberikan korban Idul Adha, Idul Fitri, ya korban, mereka kan sukanya korban itu. Arti kata korban itu Anda tanya sama Muslim, nggak ada yang tahu, Pak, arti katanya. Korban atau korbanot itu bahasa Semitik kuno. Dari kata karaf. Karaf itu artinya bahasa Arabnya dikarib, menjadi teman karib, teman dekat. Yang menjadi bahasa Indonesia kita teman akrab, teman karib. Itu kata karaf. Jadi kata karaf menjadi kata korban, korbanot. Itu artinya to draw near, untuk mendekat kepada Allah. Makanya saya berkata, ada banyak orang melakukan ritual-ritual keagamaan tapi nggak tahu artinya, betul? Korban kambing. Coba Anda tanya sama orang Muslim tuh. Kenapa kamu korban kambing, sapi waktu itu ada? Supaya nanti kalau meniti jembatan Siratal Mustaqim aku bisa naik kambing. Kalau korbannya sapi nanti aku ke surganya naik sapi. Coba kalau nggak percaya Anda tanya sama orang Muslim. Karena mereka melakukan ritual, tapi mereka nggak ngerti artinya dan nggak tahu maknanya. Ya. Kata korban itu dari kata karib, artinya to draw near to God, untuk datang mendekat kepada Tuhan. Itu tidak bisa dengan amal baik perbuatan, Pak. Harus ada darah yang dicurahkan. Harus ada yang mati. Iya betul, kalau di Islam, kalau kita tanya Idul Adha, ya, itu cuma dibikin gulai, sate, tongseng, kan begitu mereka, betul? Karena banyak orang nggak makan daging, Bu Sophie, jadi makan daging sekali kadangnya dibagi-bagi. Itu bukan korban. Korban itu tidak boleh dipersembahkan di setiap tempat dimanapun sembarangan. Bahkan yang mempersembahkannya pun tidak boleh sembarangan. That's the problem, Pak. Jadi ada banyak orang melakukan ritual agama. Mereka sebenarnya nggak begitu ngerti apa yang mereka lakukan. Mereka ikut-ikutan aja. Seperti misalnya tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali itu untuk menghormati the veneration, matahari, bulan, dan kelima planet. Itu semua itu dalam budaya Timur Dekat Purba, dalam sejarah Cina Purba. Ya, Cina Purba itu menghormati matahari, bulan, dan 5 planet. Demikian juga nama-nama hari yang kita kenal sekarang, misalnya Sunday. Itu hari matahari, menghormati dewa matahari. Monday, itu dewa bulan. Dan yang 5 lainnya adalah nama-nama planet, termasuk Saturday, itu Saturnus. Makanya di dalam Alkitab kita tidak menggunakan kata Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Karena itu nama-nama dewa. Yang digunakan adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Yang kita sebut dengan Sabat. Ya, kenapa 7 hari? Sunday, Monday, Tuesday, itu nama-nama dewa, Pak. Nama-nama 5 planet itu, termasuk Saturnus. Makanya dikenal dengan nama Saturday, hari Sabtu itu. Itu untuk menghormati matahari, bulan, dan kelima planet. Makanya mereka tawaf 7 kali. Itu the veneration. The veneration itu bahasa Indonesianya apa ya? Veneration. Untuk exalt, untuk menghormati matahari, bulan, dan kelima planet. Makanya mereka keliling tawaf 7 kali.
Ya, itu yang saya katakan bahwa ketika kita melakukan suatu ritual agama, you must know. Kamu harus tahu. Jadi apakah orang tua kita selamat? Saya juga nggak tahu, Pak. Orang tua saya juga belum kenal Tuhan Yesus pada waktu dia meninggal. Gitu. Saya berharap, I wish ya, dia kenal Yesus. Saya berharap dia diselamatkan. Tapi kalau dia tidak bisa diselamatkan, nenek-nenek moyang saya pun banyak yang tidak kenal Tuhan Yesus. So saya mau ngomong apa dong? Gitu. Tentu saja kita berharap bahwa kita, nenek-nenek moyang kita mengenal. Tapi kalau enggak, maka itu kasih karunia bagi kita mengenal Tuhan Yesus. Coba Pak Timothy baca Daniel 12 ya, ayat yang terakhir coba. Daniel 12. Menghadap tahta pengadilan Kristus ya. Daniel 12 ayat berapa ya? Ayat ke berbagai. Daniel 12 ayat kedua. Oke, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah itu Pak. Oke, terakhir karena saya harus pergi. Jadi tadi yang kita katakan bahwa dosa waris atau dosa asal dalam Alkitab itu tuh bukanlah perbuatan, tapi status hakikat keadaan kita sebagai manusia berdosa. Sama seperti status Anda kalau anak PKI ya, di dalam KTP. Itu statusmu tuh harus diputihkan dulu, baru apapun perbuatan yang kamu lakukan itu bisa diperhitungkan negara. Selama status kamu keturunan PKI, anak PKI, kamu nggak bisa berbuat apa-apa, betul nggak teman-teman? Kemana-mana, Ya, Bu. kamu akan selalu membawa statusmu ini sebagai keturunan PKI kan gitu. Sampai Gus Dur memutihkan statusmu dicoret, ya, baru kamu menjadi manusia merdeka gitu loh. Jadi apapun perbuatan yang kamu lakukan nggak berguna karena bagaimanapun statusmu manusia anak PKI. Sekalipun perbuatan dosanya nggak kamu lakukan, tetapi akibat daripada dosa yang nenek moyang Anda lakukan, ya kamu harus terima itu. Nah itulah yang namanya dosa asal, yaitu kita terkena dampak daripada apa yang Adam lakukan. Maka kita tinggal di bumi yang telah kena kutuk, tidak lagi serupa dengan gambar Allah, tidak lagi apa namanya seperti rencananya sejak semula. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi kita ini, apakah Allah merencanakan ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, ada tsunami? Apa itu rencana Tuhan? Tidak, itu yang dikatakan di dalam Alkitab kita sebagai Rahab, sebagai Leviathan, sebagai binatang buas yang di kitab Ayub 41. Ya, Tuhan merencanakan damai di bumi ini, seperti dalam Yesaya 65. Dia gak pernah merencanakan hal yang buruk bagi kita. Cuman kita ini meleset dari rencana Allah sejak semula. Ya, nah itu loh yang dimasukkan dengan dosa asal. Kita tinggal di bumi yang udah kena kutuk. Ada pandemi, ada kena COVID, betul? Gak pernah Tuhan merencanakan ketika Tuhan menciptakan kita nanti ya nak, kamu miskin, keremende, jadi homeless, gak punya rumah, kau minta-minta ngemis di pinggir jalan. Nanti kamu gak bisa bayar uang sekolah anakmu, gak bisa bayar cicilan rumah, gak bisa bayar kontrakan. Gak gitu rencana Tuhan buat kita, betul?